Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi pada channel kami Rahdi. Kami di sini di kediaman Ustadz Al-Badudin Barus ingin bertanya-tanya tentang kejadian yang viral kemarin dengan Tigor Arwan. Kita langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Bentar. Ini di kediaman rumah Ustadz Barus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Ya. Baik Ustaz. Kita di luar aja, di luar. Oke Ustaz. Aduh. Apa hal kira-kira? Begini Ustaz, kami ingin bertanya secara langsung di kediaman Ustaz tentang kejadian kemarin yang lagi panas-panasnya tentang Arwan Tagor. Di sini kami mau bertanya langsung kepada Ustaz, kira-kira kenapa banyak tersinggung tentang ucapan-ucapan yang dikeluarkan Arwan Tagor? Saya tidak cerita banyak atau sedikitnya. Saya sebagai pribadi, sebagai umat Islam, sebagai orang Batak, sebagai orang yang berada di kepengurusan Front Pembela Islam Labuhan Batu, memang merasa tersinggung dengan ucapan beliau. Yang pertama, beliau mengatasnamakan Batak dengan atas nama kelompok atau salah satu organisasi dari suku kita Batak untuk memerangi FPI. Beliau tidak tahu bahwa kita banyak orang Batak yang berada di FPI. Batak itu suku. Ya, ada orang Batak beragama Kristen, ada orang Batak beragama Islam. Ya, saya banyak rekan-rekan orang Batak yang beragama Islam yang menjadi salah satu kepengurusan atau pengurus di FPI. Jadi ungkapan beliau itu memancing hal-hal yang membuat perpecahan di antara suku Batak. Yang kedua, yang saya keberatan terhadap ungkapan beliau mengatakan FPI ini merupakan salah satu organisasi yang dianggap berlaku radikal, bisa kita maknakan seperti ini. Padahal FPI ini adalah salah satu ormas dalam elemen ormas Islam yang bertindak sesuai dengan prosedur hukum. Itu kasus Batang Kuis itu sudah dilakukan dengan prosedur. Andai ada kesalahan ungkapan dari salah satu oknum, dianggaplah oknum FPI, bukan sebagai alasan untuk membumi hanguskan ormas FPI-nya. Jangan sikit-sikit tutup FPI, sikit-sikit tutup FPI. Rupanya menjual minuman tua di bulan puasa Ramadan itu melanggar hukum apa tidak? Melanggar susila apa tidak? Melanggar kesopanan kedaerahan apa tidak? Itu perlu dipertanyakan juga. Dan dia harus tahu bahwa Front Pembela Islam ini ketua pusat FPI Indonesia ini orang Batak, Marga Lubis. Maka dengan ungkapan bahwa orang Batak harus memerangi Sumatera Utara, harus memerangi FPI di Sumut ini, itu penghinaan, menyiram muka sendiri atau meludah muka sendiri. Kira-kira bagaimana akibatnya bagi suku Batak setelah mendengar ucapan pada? Kalau bagi suku Batak ini biasa, orang Batak kan biasa ribut. Biasa ini. Tapi hati orang Batak orangnya baik. Mukanya misalnya kita bilang mukanya rock, tapi hatinya hati dangdut. Jadi saya
mengungkapkan itu sebagai nasihat lah bagi saudara kita Tagor Arwan. Ya, kita orang Batak ini berada di semua elemen masyarakat. Maka jangan jeruk makan jeruk, jangan kita jeruk makan jeruk. Ya, kita harus saling menghormati lah. Ya, jangan pula dia katakan FPI ini organisasi yang radikal, harus kita bumi hanguskan dari Sumatera Utara. Jangan. Banyak kontribusi Front Pembela Islam ini buat kemajuan bangsa dan negara. Jangan tutup mata akan hal itu. Perkara musibah, tengok ormas FPI saling menolong. Perkara keberanian FPI menyampaikan yang benar. Walaupun sampai hari ini kita bisa tahu bahwa imam besar kita Front Pembela Islam tidak bisa pulang dari Saudi Arabia, itu salah satu bentuk jihad perjuangan. Hormati itu. Ya, hormati itu. Andai ada masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Kira-kira selanjutnya, Ustaz, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Front Pembela Islam saat ini? Ya, saya sebagai pribadi tidak akan minta maaf dalam kasus yang saya ungkapkan itu karena tidak ada kesalahan di situ. Yang kedua, ya, masyarakat boleh melihat. Paling tidak masyarakat boleh melihat dari dua statement ini yang provokatif mana, yang mengajak untuk ribut, yang provokatif, yang mengajak untuk berperang ini mana. Saya hanya menjadi benteng untuk melindungi kepentingan umat Islam atas dasar Front Pembela Islam yang ada. Ya, jadi dan kepentingan umat Islam itu adalah merupakan salah satu kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Muslim adalah penduduk terbesar di Indonesia. Hormati itu. Ini bulan Ramadan. Ya, jangan mau membumi hanguskan FPI. Apa kesalahan FPI banyak. Jadi tindak tanduk kita lihat. Ya, bahwa ungkapan Arwan itu paling tidak supaya masyarakat tahu yang beliau sampaikan tentang status dan kondisi FPI seperti itu sama sekali tidak benar. Yang beliau inginkan untuk memerangi FPI itu merupakan sesuatu yang salah, memancing di air keruh. Ya, jadi harus kita pikirkan itu yang kita inginkan. Andai nanti sampai kepada proses hukum, kita siap untuk mengikutinya. Selanjutnya, kira-kira bagaimana menurut Ustaz jualan-jualan minuman keras di khususnya di bulan suci Ramadan ini? Ini kenapa semuanya menutup mata akan hal itu? Kalau kita boleh tanya, kenapa hari ini banyak orang menutup mata akan hal itu? Ketika FPI ingin memberikan kemurnian beribadah pada bulan Ramadan, tutup tempat jualan-jualan minuman seperti itu karena itu menyakiti hati umat Islam. Mohon maaf. Sedangkan berjualan makanan di siang hari, orang menutup semuanya supaya jangan ketahuan, supaya kita menghormati orang yang berpuasa. Pada hari ini jualan tua kok dibolehkan pada bulan Ramadan. Jadi saya menyampaikan ini, pertanyaan Adinda tadi itu cukup bagus. Bagaimana tentang jualan-jualan minuman keras? Kita mintalah kepada Pemda supaya mereka bisa melakukan satu usaha yang sifatnya bisa persuasif, bisa sifatnya memang memaksa dengan hukum bahwa penjualan minuman keras itu menyinggung perasaan umat Islam. Contoh, orang Islam di Bali ketika hari Nyepi mereka tidak beraktivitas. Kenapa? Menghormati orang beragama Hindu di Bali untuk melaksanakan hari besar mereka. Kita pun ikut sepi, menyepi. Kalau adalah seperti itu toleransi beragama ini, ya, umat Islam tidak pernah merusuh tempat-tempat orang memperingati hari Natal tidak. Karena bagi kita lakum dinukum waliyadin. Tapi pada saat bulan Ramadan, tolonglah. Ya, apalagi minuman keras itu bisa merusak. Tua itu bisa merusak pola pikir masyarakat. Anak-anak sekarang sudah minum tua. Lalu bagaimana cara berpikir mereka kalau minum tua ini terus-menerus diberikan kebebasan? Apalagi pada bulan Ramadan, paling tidak hormati umat Islam. Seperti itu.
Mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir. Begini Ustaz, setelah kejadian ini dengan Arwan Tagor atau apakah ada ancaman-ancaman yang akan mau datang? Bukan mau datang lagi, sudah datang. Ya, ada yang mau katanya mencongkel mata saya, ada katanya yang mau menculik saya. Kalau bagi saya itu biasa. Kita yang di Front Pembela Islam, sebetulnya penjara itu jalan-jalan, mati itu dalam keadaan syahid itu merupakan impian. Nggak masalah sebenarnya. Biarkan saja mereka berkomentar sebagaimana mereka mau. Tapi kita punya prinsip, ya, eskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ya, ancaman-ancaman itu dari tadi malam sudah masuk ini itu dan sebagainya. Saya tak gubris itu. Yang penting bagi saya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ini kita harus pandai menimbang, memikirkan untuk kebersahajaan dan kebersamaan. Ingat, Islam cukup menghormati saudara-saudara kita non-muslim di negeri ini dari semua bidang, dari semua lini. Tapi tolong hormati Islam. Dengan menghina, mau memerangi Front Pembela Islam yang ada di negeri ini, sesungguhnya itu mencabik-cabik jantung umat muslim sendiri. Terlepas dari orang yang sependapat tidak sependapat, karena di negeri ini bebas orang berpendapat. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, Ustaz. Sampai di sinilah kita di Rumah Sabar Wayus. Ya. Mungkin video selanjutnya akan kami masukkan video. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.